Pokok-pokok Warta Gereja Kristen Jawa Jakarta, Minggu 2 Oktober 2022. Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu. Pokok-pokok Warta Gereja hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, sebagai berikut. Pelayanan baptis anak. Majelis Gereja Kristen Jawa Jakarta akan melayankan baptis anak pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB bagi Elsira Amalia Sambudi, Putri Bapak Sri Wahyono Sambudi Daryatno dan Ibu Rismawati Sidabutar, Kelompok Kebun Kelapa Penatua Agus Budiono. Pertukaran pelayanan ibadah Gereja Kristen Jawa Klasis GBT pada hari Minggu 9 Oktober 2022 Babel kelas 18 GKJ Jakarta bagian timur akan melaksanakan pertukaran pelayanan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Gereja Kristen Jawa Jakarta mengutus 1. Penatua Mariono, Diaken Teguh Trisantoso, Penatua Joni Siswanto, Diaken Maria Eti, dan Penatua Ken Larasati ke Gereja Kristen Jawa Jakarta Gandaria pukul 08.00 WIB. 2. Penatua Ernanto Prabowo, Penatua Tri Ika Wahyuni, Penatua Kristanto Purwosunu, Diaken Diah Konsepsiani, Penatua Anatri YS, Penatua Pramudia Hanjito ke Gereja Kristen Jawa Bekasi pukul 09.00 WIB. Gereja Kristen Jawa Jakarta menerima 1. Penatua Kris Handono, Penatua Tony Sondak, dan Penatua Suratmi dari Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur pukul 06.30 WIB. 2. Penatua dan Diaken dari Gereja Kristen Jawa Bekasi pukul 09.00 WIB. Warga baru. Majelis Gereja Kristen Jawa Jakarta telah menerima warga baru berdasarkan surat pindah atau atestasi dari Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta, bagi anak Xavier Yito Dinanto
dan anak Kesia Putri Dinanto, kelompok Marenco Penatua Prayogi Hindratno. GKPS Getsimane Sei Galuh, Resort Pekanbaru, bagi Bapak Galuh Dwi Nugroho beserta istri Sere Intan Angelina Sinaga dan seorang anak Sasi Elora Nugroho, kelompok Pondok Bambu, Penatua Nono Judiono dan Penatua Wahyu Nugroho. GKJ Margoyudan Surakarta, bagi Ibu Diaksi Satwikaningrum, kelompok Pondok Bambu, Penatua Nono Judiono dan Penatua Wahyu Nugroho. Selamat bergabung dan mengambil bagian dalam kehidupan bergereja di Gereja Kristen Jawa Jakarta. Persembahan melalui scan barcode. Dengan ini kami informasikan kepada jemaat bahwa scan barcode Gereja Kristen Jawa Jakarta sudah dapat digunakan kembali karena gangguan atau kendala sudah diperbaiki. Bagi umat yang hadir di gereja dapat memasukkan persembahan ke kotak yang telah disediakan. Laporan persembahan pendidikan Solotech University, Universitas Kristen Surakarta. Majelis Gereja Kristen Jawa Jakarta mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat yang sudah memberikan dana persembahan pendidikan Universitas Kristen Surakarta. Laporan keuangan dapat dilihat di Warta Gereja cetak. Partisipasi jemaat tetap diharapkan. Mari kita ikuti video informasi Bulan Keluarga. Informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat dibaca melalui Warta Gereja yang ada di website www.gkjjakarta.org. Pada akhir ibadah hari ini, pendeta dan pendamping pengkhotbah akan melakukan salaman namaste dan di depan pintu utama. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk beribadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yunike Tikrayasudi SSI. Terima kasih dan selamat beribadah.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Sehingga tata ibadah yang kita pakai pada hari ini diambil atau dibuat oleh saudara-saudara kita dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dengarkanlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bagian dalam kesukaan perjamuan kudus ini. Seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengakui dosa kita kepadanya. Ya Tuhan kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami.
dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu. Kita bangkit berdiri. Dengarkanlah sekarang amanat hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yesus, lihat umat-Mu yang menyembah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari tersedu-sedu ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur dari Mazmur 137.
Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Hanya pada Tuhanlah hatiku senang. Bacaan kedua dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah
untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau, dan tertanamlah engkau di dalam laut,'
dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari kandang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Selamat pagi saudara semua. Sehat semangat? Puji Tuhan, sehat semangat semua. Ya, kita bersuka cita karena ini adalah kali pertama gitu ya setelah pandemi, semua warga jemaat, umat dari lintas usia begitu bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah minggu. Tadi pagi kabarnya ramai sekali. Demikian juga saya menemani di Komisi Anak. Ramai sekali, luar biasa, sampai absen yang dibuat sama Mbak Kris dan Mbak Lia kurang tadi ya Mbak ya. Nah, luar biasa semangat kita semua untuk kembali beribadah bersama-sama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya pengen cerita. Dulu ketika SMA, berarti 12 tahun yang lampau, ketika SMA itu, saya itu salah satu hobinya adalah nonton pertandingan atau kejuaraan cabang olahraga pencak silat. Jadi di mana ada pertandingan pencak silat, di situ saya datang nonton. Karena sahabat saya yang bertanding. Jadi saya menemani sahabat saya yang atlet sekolah, atlet pencak silat sekolah. Saya tahu persis bagaimana sahabat saya itu mempersiapkan diri sebelum kejuaraan mewakili sekolah kami. Saya tahu bagaimana dia latihannya setiap sore di sekolah. Saya tahu bagaimana dia makannya lebih disiplin lagi, walaupun anak kos dia. Saya tahu juga bagaimana dia mengatur waktu istirahat. Pokoknya fisiknya harus kuat. Lebih kuat dari yang sebelumnya kalau tidak ikut kejuaraan mewakili sekolah. Nah, karena saya tahu bagaimana kondisi fisiknya, kesiapan dia, maka kami optimis gitu ya kalau dia masuk lapangan, wah sorak-sorak, apalagi ini kejuaraan antar sekolah sekabupaten Banyumas. Nah, ketika dia siap disorak-soraki dan dia ada di tengah lapangan, tiba-tiba wasit bilang dia menang. Belum tanding tapi dikatakan dia menang. Istilahnya adalah menang WO. Ada yang tahu istilah ini? Menang WO, walk over. WO atau walk over adalah memberikan kemenangan pada salah satu peserta karena tidak adanya peserta lain. Jadi sahabat saya, tapi nggak ada lawannya.
Dan itu sering terjadi. Pikir saya waktu itu, saya sempat berpikir kenapa nggak digantikan sama anggota dari kontingen sekolah itu, anggota yang lain. Toh banyak, satu kontingen itu biasanya bawa beberapa atlet gitu ya. Kenapa dibiarkan WO gitu saja? Kenapa nggak digantikan? Pikir saya daripada sekolahnya malu, mendingan digantikan dengan atlet yang lain. Tapi pada akhirnya saya mulai mengerti bahwa untuk bertanding, lawannya harus seimbang. Seimbang tingginya, seimbang beratnya, seimbang juga tingkatan sabuk. Karena mereka ini ya ada sabuk, mulai saya lupa kalau pencak silat begitu. Jadi tidak boleh timpang, misalnya sabuk dasar dengan yang middle gitu ya, sudah tengah-tengah, tidak boleh ternyata. Jadi lebih baik keputusan wasit adalah memenangkan salah satu di antaranya jika tidak ada lawan yang seimbang. Untuk melawan perlu ada kekuatan atau lawan yang seimbang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika manusia diperhadapkan pada suatu tantangan, minimal untuk bisa bertahan menghadapi tantangan itu dibutuhkan yang namanya pertahanan yang dayanya sama besar dengan tantangan itu. Jika kita ingin mengalahkannya, maka dayanya atau tenaganya harus lebih besar. Tapi seenggaknya harus seimbang. Ketika tantangan yang kita hadapi besar, maka daya kita juga harus besar. Nah, misalnya kita memimpin sebuah rapat, kita didaulat untuk memimpin sebuah rapat, tapi rapatnya pesertanya banyak gitu. Maka biasanya yang diminta untuk maju memimpin rapat adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah lebih profesional. Logikanya memang begitu. Dengan logika tersebut maka tidak heran para rasul berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan tambahkanlah iman kami. Ini adalah seruan permohonan para rasul kepada Tuhan Yesus. Nah, kok kenapa ya tiba-tiba para rasul mengatakan Tuhan tambahkanlah iman kami? Rupanya walaupun para rasul setiap hari berkumpul dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, menyaksikan mujizat-mujizat Yesus, mereka tetap menyadari bahwa iman mereka tidaklah besar. Kita akan tahu alasan dari kalimat Tuhan tambahkanlah iman kami kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai ayat 4 dalam perikop ini. Ada dua hal besar, ada dua tantangan besar yang melatar belakangi permohonan itu. Tantangan yang pertama adalah realita. Di tengah-tengah kehidupan para rasul pada waktu itu terjadi banyak penyesatan. Penyesatan pasti akan selalu ada. Dengan demikian siapapun bisa jadi penyesat, bisa juga menjadi orang yang disesatkan dalam pengajaran. Itu bikin pusing para rasul, karena mereka tugasnya mengajar, tapi mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka juga bisa tersesat, mereka juga bisa dituduh sebagai penyesat. Nah, di tengah-tengah situasi itu ada tantangan kedua. Walaupun kamu berada di situasi yang seperti itu, kamu diminta, kamu diberi tugas untuk memberikan pengampunan tanpa batas. Ini repot untuk emosi manusia. Kita difitnah sana sini. Oh, kamu penyesat, kamu ngajar gak benar, kamu Alkitabnya beda, kamu begini dan begitu,
kamu tidak taat pada ajaran Tuhan Yesus. Di tengah situasi itu, di tengah kepungan situasi itu, para murid, para rasul diminta untuk mengampuni tanpa batas. Menjalani hidup dengan kenyataan akan selalu terjadi penyesatan dan juga mengemban mandat untuk tidak jemu-jemu mengampuni bagi para rasul bukan perkara yang mudah. Tantangan ini sangat berat sehingga dibutuhkan modal iman dalam ukuran yang lebih besar dari iman yang mereka punya saat itu. Tapi apa jawab Tuhan Yesus ketika para murid minta, tolong tambahkanlah iman kami? Yesus malah justru menjawab, kata tambahkanlah berasal dari kata Yunani di situ prostitemi, yang merujuk pada tambahkanlah secara kuantitatif. Itu permintaan dari para rasul. Tambahkanlah iman secara kuantitatif. Pengharapan untuk ditambahkan imannya supaya bisa memiliki iman yang besar, ternyata oleh Tuhan Yesus dijawab dengan mengatakan iman sebesar biji sesawi. Mintanya besar malah dikasihnya biji sesawi. Dengan menggunakan jawaban ini, Yesus hendak mengatakan bahwa jawabannya untuk menjawab sebuah tantangan, untuk menjawab sebuah persoalan, bukan terletak pada besar kecilnya ukuran iman untuk menghadapi dua tantangan tersebut. Yesus mengatakan bukan soal kuantitas imanmu, tetapi kualitas imanmu. Kualitas iman terlihat dari cara kerjanya. Daya kerja iman yang berkualitas dapat dilihat dalam dua hal, kata Tuhan Yesus. Pertama, iman yang berkualitas mampu mengerjakan hal yang secara logika manusia sering dipandang tidak mungkin, atau hal yang tidak terduga sama sekali. Iman yang berkualitas mengerjakan hal yang secara manusiawi dipandang tidak mungkin dan tidak terduga. Kita bisa lihat di ayat 6. Yang kedua, iman yang berkualitas akan menghantarkan seseorang pada kesadaran bila dirinya adalah pelayan bagi Tuhan melalui kehidupan sesama. Orang yang punya iman berkualitas sadar bahwa dirinya hanya seorang pelayan di dunia ini. Pelayan bagi siapapun. Pelayan yang tidak pernah disertai motivasi untuk mendapatkan imbalan, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Maukah kita jujur? Kadangkala kalau kita memberi sesuatu pada orang lain, kado, hadiah gitu ya, kita tunggu-tunggu kok orangnya nggak ngomong terima kasih sama saya, apa dia tidak berkenan terhadap pemberian kita, atau sudah lupa. Demikian juga kalau kita berkontribusi terhadap sesuatu, kita sudah berjerih lelah gitu ya terhadap kepanitiaan, pelayanan, kita mengharap seenggaknya ada yang bilang, thank you ya. Kalau kita mau jujur, seringkali kita juga merasakan hal itu. Namun Tuhan mengatakan kualitas iman dapat dilihat dari bagaimana dia merasa bahwa dirinya adalah pelayan Tuhan melalui kehidupan sesama, yang tidak pernah disertai dengan motivasi mendapatkan imbalan, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Yesus kemudian memberikan pendalaman dengan ide tentang hamba-hamba yang tidak berguna. Kualitas iman
bisa dilihat dengan ide hamba-hamba tidak berguna. Kita dimotivasi oleh Yesus untuk menjadi hamba yang tidak berguna. Apa maksudnya hamba yang tidak berguna? Hamba yang tidak berguna merupakan potret seorang hamba yang begitu berdedikasi kepada tuannya, mencintai tuannya dengan mendalam, sehingga dia melayani dan sungguh menghormati tuannya. Hamba ini tidak puas hanya dengan melakukan persyaratan yang minimalis dari tugas pekerjaannya. Dia kalau dikasih standar sama tuannya segini, dia melakukannya di atas sini. Tetapi walaupun dia sudah melakukan yang terbaik, melebihi standar, dia melakukannya dengan ikhlas, membuang segalanya demi menyenangkan tuannya. Beriman dengan rendah hati berarti siap melakukan kehendak Allah dan menyandarkan hidup seutuhnya kepada Tuhan, bukan pada kehendaknya sendiri. Iman memang pemberian Tuhan. Namun di sisi lain, ternyata kita harus pula secara aktif mencari dan mempelajari iman kita. Barangkali iman kita di sini, tapi kita diminta untuk aktif dari yang kecil menjadi besar. Saudaraku yang terkasih, iman yang besar sudah tentu bisa membuat diri kita semakin kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Barangkali kita melihat orang tua kita, wah sudah melewati asam garam kehidupan, wah sudah sampai tua tetap aja ya mereka tuh apa orang Jawa bilang sareh, tenang gitu ya hidupnya. Kuncinya apa? Oh karena dia imannya besar. Dia bisa menghadapi badai keluarga karena imannya besar. Tetapi apakah iman yang kecil itu tidak berguna? Untuk apa kita meminta iman yang besar kepada Tuhan? Jika kita ragu untuk memakai iman yang kita punyai saat ini untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Saya merefleksikan firman Tuhan ini beberapa hari semakin bengong dengan logikanya Tuhan Yesus. Secara logika, secara manusiawi pasti kita mengharap iman kita semakin hari semakin bertambah besar. Tapi kata Tuhan Yesus, iman yang kecil pun gak apa-apa. Jangan meragukan imanmu yang kecil. Jangan katakan orang itu imannya lebih besar, maka pasti dia yang selamat, pasti dia yang masuk surga, saya mah apa. Justru di sini Tuhan menjelaskan kepada kita, iman yang kecil itulah yang berharga, yang membuat kita mampu untuk bertahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pagi ini jika kita bangun dari tidur dan merasa khawatir akan apa yang harus kita hadapi hari ini, kita meragukan apakah iman kita ini kuat, apakah iman suami saya menyelamatkan sekeluarga saya, apakah iman anak saya bisa membuat dirinya selamat, apakah iman orang tua saya bisa membuat saya meneladani mereka. Ingatlah biji sesawi. Sekalipun ini adalah jenis biji yang kecil, tetapi manakala biji yang kecil, biji sesawi itu sudah tumbuh menjadi besar, menjadi pohon, ia sangat berguna bagi kehidupan yang lain. Yakinlah iman yang sekecil apapun harus digunakan agar kita bisa mendapatkan iman yang lebih besar di masa mendatang. Jika kita tidak pernah berserah pada bimbingan Tuhan dalam hal-hal yang terlihat kecil, bagaimana kita bisa mengharapkan Tuhan
menumbuhkan iman kita untuk bisa mengatasi hal-hal yang jauh lebih sukar. Jangan takut dengan punya iman yang kecil. Rasul Paulus bilang kepada Timotius dan kita hari ini, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh kasih, dan dapat menahan diri. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita semakin menghargai apapun yang ada pada diri kita. Iman kita yang kecil, asalkan kita mau terus berupaya menumbuh kembangkannya, maka percayalah kita dapat bertahan dalam tantangan yang sukar, bahkan jauh lebih sukar dari hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah dikaruniakan kepada kita dengan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di gereja, dapat memasukkan amplop persembahan melalui kotak-kotak yang terdapat di depan. Atau dapat juga melalui scan barcode QRIS yang terdapat di bangku-bangku tempat duduk. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, dapat melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, atau dapat juga menitipkan melalui penetua kelompok masing-masing. Ayat pengantar persembahan dari 2 Korintus 5 ayat 15. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
berdiri, bersama kita membawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk semua pemberian-Mu yang berkelimpahan atas kami ya Tuhan. Kemurahan dan kesetiaan-Mu telah memenuhi kebutuhan kami, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mensyukuri atas setiap berkat yang kami terima, dan mampukan kami untuk selalu dapat menjadi saluran berkat bagi semua orang, agar cinta kasih dan pemeliharaan-Mu dapat dirasakan semakin banyak orang. Berkati setiap pribadi dan keluarga yang telah menyatakan syukur melalui persembahan ini, dan beri hikmat serta kemampuan bagi mereka yang mengelola untuk menjadikannya sebagai sarana pemeliharaan iman seturut kehendak-Mu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kesempurnaannya kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyegarkan kembali iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehambaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Marilah dengan bangkit berdiri, kita berdoa doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama berdoa syukur dan syafaat. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur atas kemenangannya yang meluputkan kami dari cengkeraman dosa dan maut. Teguhkanlah iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, serta memuji nama-Mu di dunia ini. Dengarkanlah doa kami yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan sebagai Raja semesta alam. Di saat ini ya Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan untuk dapat beribadah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit untuk waktu yang cukup lama. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kuatkanlah iman mereka, sekalipun kadangkala mereka merasa bahwa iman mereka kecil, mereka merasa putus asa. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini, sekalipun dalam kondisi kesakitan. Kami berdoa untuk keluarga mereka yang mendampingi. Anugerahkanlah kesabaran, damai sejahtera, dan senantiasa rasa syukur sekalipun harus mendampingi kondisi saudara kami ini selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Tuhan, kami berdoa juga bagi umat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan mereka, bergumul dengan kondisi ekonomi mereka, bergumul dengan kondisi keharmonisan keluarga mereka. Kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak hanya dalam sukacita, justru Tuhan begitu dekat dengan kami ketika kami menghadapi tantangan yang begitu berat. Oleh sebab itu kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi saudara seiman yang senantiasa mendukung dan menjadi penyemangat mereka dalam melewati berjalan di tengah pergumulan itu. Tuhan, kami mau serahkan juga kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Jakarta ini. Mulai dari majelis, para komisi, UPK, bebadan, kepanitiaan, bahkan umat-Mu, biarlah kami boleh bersatu padu, sangkul sinangkul ing pot repot, menjadi gereja Tuhan yang hidup, yang senantiasa memancarkan sukacita,
melalui pelayanan dan aktivitas kami di gereja ini. Dan biarlah melalui aktivitas dan pelayanan kami boleh mempererat cinta kasih kami satu dengan yang lain. Inilah doa syukur dan syafaat kami Tuhan. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Marilah kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidup-Mu. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajiban-Mu. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.